Saya punya itu bukunya. Quran sama sejarah tuh nggak nyambung, Pak. Di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun, ibunya namanya Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Oh, no, enggak. Ente aja yang gagal paham. Lawan data saya. Saya tanya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Kantor ada nggak? Loh, contoh. Halo. Oke, udah nggak ini ya. Ini Di gereja ya. aja, Bro. Kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan ke bawah dulu lah. Ini kita naikin dulu yang lain. Jack, Islam Kristen Jack. Jack separuh. Halo. Halo. Saya telat nanya ya. Tadi saya mau menyangga sama yang tadi Muslim, saya Kristen. Oh, oke. Kita tanya yang lain dulu ya. Ini Kristen semua ini. Ya udah ibadah lah kita ya. Gak ada yang Islam kah? Ucok, Islam Kristen? Islam, Bu. Oh, Islam. Islam, Bu. Mau bertanya apa? Oke, mau bertanya apa, Bro? Oh, kita mau bertanya. Oke. Islam, Tentang apa mau ditanya, Bu? Ini. Oke, sebentar. Anda beneran Islam? Islam, Bu. Oh, masih Islam sampai sekarang? Belum ada pembatalannya, Bu. Kenapa? Ya? Kenapa masih Islam? Ya karena belum ada pembatalan Islam di Indonesia, Bu. Bukan, saya nanya kamunya sendiri. Kenapa kamu masih tetap Islam Ya, gitu? iya, Islam kan masih ada di Indonesia, Bu. Ibu ini macam mana bertanya? Aduh, kencang banget suaranya. Iya, kenapa kamu masih tetap Islam? Ada apa di dalam Islam itu sehingga kamu mau bertahan di dalam Islam? Apa yang Ibu ragukan dengan Islam? Ya, kenapa kamu masih tersesat gitu loh? Maksud saya, kenapa kamu nggak keluar dari kesesatan? Apa standarmu sesat Islam? Iya, ini ya, saya bawakan ya dalil ya. Yesus ini berkata, kamu sesat sebab di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Loh, sementara di dalam dikatakan apa? Kalian itu dapat 72 bidadari dan kalian itu bercocok tanam di surga nanti. Ya. An-Naba ayat 33. Coba buka. Ada di situ kawin mengawin. Iyalah. Jadi kalau gitu untuk apa lah perempuan-perempuan montok itu yang sebaya itu? Di dalam tafsirnya. Sebentar. Saya baca di dalam tafsirnya. Itu ada tafsirnya itu. An-Naba 30-nya orang yang mendapatkan kemenangan akan diberi kenikmatan berupa buah-buahan, gelas yang penuh isinya, dan gadis yang montok. Iya, gadis yang montok itu buat apa itu? Pajangan gitu, kayak bikin apa? Pagar betis atau apa itu? Gadis montok buat apa itu? Di hari kemenangan buah-buahan itu untuk apa? Buah-buahan itu untuk apa? Saya nggak nanya buah. Itu ya, gadis-gadis montok itu. Kenikmatan situ kan 3. Kok Ibu tanyakan gadis montoknya? Gadis montok kalau nggak dipakai buat penari telanjang mungkin. Hah? Itu pendapat orang kafir. Gitu. Ya itu kan diberi kenikmatan orang yang menang dan yang bertakwa. Coba dulu buka dulu Qurannya. Kok kalian iri dengan surga Islam? Mengapa Kristen iri dengan surga Islam? Diberi kenikmatan. Hah? Berarti kawin ya kan. Kenapa iri Kristen dengan kenikmatan surga Islam? Itu pun kan bukan semua Islam yang mendapat, yang bertakwa yang dapatnya. Ya, tulang lebih tua jauh dari kita. Oke. Apalagi Pak Hartis dan Ibu untuk Islam itu sesat, batal ya.
Sabar dulu dong. Kok sabar? Itu kan orang yang Ini menang mau yang saya diberi buka ini kenikmatan. nih ya, Anaba 33. Sabar. Kok tenangkan Iya, dulu. baca 30-nya dulu, 30 sampai 31-nya itu. Iya, saya Sampai nanya ini 37. kenapa ada perempuan-perempuan berdada montok ini loh. Saya baca Iya, tafsirnya. karena itu diberi kenikmatan Allah kepada orang yang Oke. menang, yang Iya, bertakwa. untuk apa perempuan berdada montok Untuk ini? apa yang nantilah kita rasakan, Bu? Payudara montok Ibu ini untuk apa? cantik. Ini kenikmatan seksual. Nih baca ya. Kamu baca ya. Dan Sudah Allah kami bahas itu, sediakan Bu, pula, semalam dengan si diam PC, dulu Bu. dong. Berarti Dan benar kata Allah Yesus, mereka sediakan sesat. pula Ya, bagi kata Yesus, mereka mereka sesat, udah selesai. sebagai, Sesat, diam sesat dulu ini. Pak Jack. Oke. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman. Bentar, aduh. Pemberi ketentraman hati, ya, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara yang umur mereka sebaya. Ini ngapain ini? Ngapain ini? Diberi kenikmatan seksual itu menurut kamu ngapain itu kalau nggak ngewe? Kalau Yesus itu benar berkata apa? Kamu sesat. Nih ya. Kenapa saya katakan kalian tuh masih sesat? Karena di dalam Matius dikatakan seperti ini. Sebentar ya. Matius berapa ya? Gue lupa. Kamu sesat sebab sebab di hari kebangkitan ya tidak ada kawin mengawin, kan bukan iri tapi tahu, tapi kan mau ngasih Itu, tahu. Bu. Matius kau itu dari mana mengatakan itu? Matius kau itu siapa? Kok Islam sesat gara-gara itu? Matius kau itu siapa? Kok standarnya Matius kau sama Allah kami? Halo. Agatha. Sabar dong, sabar ya. Agatha. Kau Nih, yang saya panik, mau Matius tunjukkan kau itu dulu. siapa? Matiusmu itu siapa? Ini kata Yesus, sebentar. Iya, di mana Yesus mengatakan sama Matius? Di mana? Sabarlah. Dan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat. Nah, Ya. jadi benar itu, benar perkataannya itu untuk standar menyalahkan Islam. Jadi Pak, karena Yesus Enggak. dari surga. Apakah benar itu untuk menyalahkan Islam? Saya kasih tahu kamu, Pak. itu untuk menyalahkan orang-orang yang mengira bahwa nanti Itu untuk kamu, agama kamu itu, untuk agama kamu si Matius itu untuk menasehati agamamu, bukan agama Islam. itu untuk semua Oh, Karena itu Yesus untuk Eh. semua manusia. Yesus berasal manusia dari di mana Yesus surga. berjumpa dengan Dia tahu Matius? surga tidak Di ada mana? payudara montok. Di mana? Tahu ya, Pak. Yesus itu berasal dari surga. Dia Suara tahu Bu di surga Sophie nggak Di, mendem. di mana berasal Matius dari berjumpa surga. dengan Yesus? Ya, Matius itu muridnya Yesus. Saya kasih tahu kamu, Pak. Ya, Yesus itu berasal dari surga. Dia berkata, aku datang dari surga. Iya, aku bukan turun itu saya dari tanya, surga. Bu Dan di Ayat. surga tidak ada wanita-wanita berpayudara montok. Ngerti kau? Yesus pun juga sudah mati dan bangkit. Gak ada mungkar nangkir, Pak. Ngerti kau? Iya. Ajaran itu Dari mana ajaran pernah dia masuk ke ajaran surga? itu Di mana? konyol. Karena Yesus sudah berasal dari surga. Saya lebih percaya orang yang turun dari surga. Berasal? Iya, aku tahu Yesus dari surga. Coba dulu gini, Bu Ayat. Aku tanya, Yesus sama Matius itu di mana jumpanya? Syarab, kamu kalau Di mana dia jumpanya untuk menuliskan itu? Di mana? Matius itu tidur bareng sama sudah Yesus. tua. Di Kau sudah tua, mana? Di ngomong mana? apa? Di mana? Di mana? Iya, Bohong Yesus itu aja. muridnya. Orang-orang kafir kalau nggak bohong Oh, menipu. kami tidak kafir, Pak ya. Sorry ya. Oh, nggak Ahli kafir kitab kamu. itu tidak kafir. Ahli kitab itu Kafir. di dalam Quran ahli Dalam kitab itu Al-Quran tidak kafir. Al-Kafirun itu apa? Bahkan Al-Kafirun itu dikatakan apa? kami pengikut Kristus itu berada di atasmu sampai hari kiamat. Ngerti kau? Iya, aku tanya dulu itu di mana Matius itu jumpa dengan Dasar Yesus. penyembah batu hitam kau. Itu kafir kamu. Coba dulu di mana? Aku tanyakan di mana jumpanya. Coba di mana jumpanya? Pembukaan Hajar Aswad kau ya. Ketemunya di Israel sana, Tidak Pak. ada yang kafir. Kenapa, Ngerti Pak? kau? Matius Bahkan itu ketemu dengan Yesus. Menurut Kenapa, Allahmu Pak? sendiri, pengikut Kristus Di mana Matius berada dengan di atas Yesus orang berjumpa? Di kafir. mana? Di kota apa? Karena dia ketemu
Karena Matius itu muridnya Yesus. Iya Pertanyaan di saya, mana berjumpanya? Bohong dia menulis Iya itu di sana, bohong. di di sana, mana Muhammad di ketemu? ini, Di mana Muhammad Di ketemu mana? Yesus? Di Di mana? mana Israel, Muhammad ketemu di Yesus? Israel. Di mana? Udah Jibril dijawab kok berjumpa di di mana Gua lagi Hiro. sih? Ada Gua Hiro-nya sekarang. Jangankan Gua Gua Hiro Hiro, ketemu Israel jin. itu masih ada kok sampai sekarang. Jangan, Gua Hiromu itu Iya kan di baru mana dia? dibuat. Waktu nulis itu dia di Gua Hiromu itu baru dibuat. Itu baru dibuat abad keberapa itu Gua Hiromu itu nggak pernah ada dari dulu. Mekah aja dari abad Nggak ke-7 benar. nggak pernah ada. Itu ibu sudah ada datanya sampai sekarang. Ibu Ada, nangis. ada datanya. Itu baru, itu Kata Gua pembohong Hiro. itu nggak laku sama Ini kita. ya, sebentar ya Pak ya. Bapak boleh search ya. Di dalam Surga Google juga seks ada. itu yang Gua nggak Hiro itu kecil sekali. Gua surga Hiro itu buka kecil. seks itu. Ya Enggak, kelahiran Yesus saja lebih kecil. Dari gua apa? Yesus lahir. Lebih kecil lagi. Coba dari gua apa lahir? Yesus lahir. Coba. Dari gua apa? Yesus nggak Dan di lahir di mana gua. dia lahir? Yesus nggak lahir di gua. Apanya? Dari mana? Yesus nggak lahir di gua memang. Dia lahir di Hah? di Mikder. Ya itu. Jangan sok-sok nih. Mana lebih besar daripada gua Hiro? Iya, Pak. Daripada kelahiran Tuhanmu. Lebih besar Tuhan kami dong. Nabimu lahir dari air mani hina kok. Nabimu sesuai dengan surah 32 ayat 7 dan 8 lahir dari air mani hina. Ya, Isa adalah kalimatullah al-qoha ilam Maryam wal rohu minhu. Isa adalah firman Allah yang turun ke dalam rahimnya Maryam dan apa? Roh Allah itu sendiri. Nabimu lahir dari air mani hina, lahir aja sudah hina. Nabimu itu lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Baca. Kamu baca tuh sirah Nabawiyah Al-Halabiyah dari Imam Al-Halabi. Nabimu lahir tuh 4 sampai 7 tahun setelah bapaknya mati. Ngerti kau? Makanya fatwa kehamilan di dalam Islam tuh bisa sampai 12 tahun. Jadi kalau suaminya meninggal 12 tahun yang lalu atau dicerai 12 tahun yang lalu, kamu masih bisa mengklaim itu anak dari suamimu yang sudah Ibu Maryam itu ada maninya atau enggak? Botol enggak. Ibu Maryam itu ada maninya atau enggak? Anaknya berapa? Maryam ada maninya katanya. Perempuan punya air Iya, mani. Maryam itu Bentar dulu. Yuda, kamu Islam atau Kristen? berapa? Anaknya berapa? Nyata. Halo, Pendusta. Yuda. Islam Iya, atau Kak, Kristen, ya. Yuda? Islam Kristen. Aku Muslim. Oke. Dadah Pak Ucok, saya udah dapat Muslim. Saya malas dengar kau, nggak nyambung. Lah kok aku ditinggal, Kak? Ada kan kamu di sini kok ditinggal. Silakan. Oh. Gimana, Kak? Mau bertanya apa, Bro? Silakan. Iya, menurut kepercayaan Kristen tuh gimana? Tak suruh lanjut tadi pembicaraannya. Apa tuh? Letak apa? Aku simak dulu. Hah? Letak apa? Letak apa, Bro? Halo? Yuda? Iya, halo. Oh, Iya, nanya letak apa tadi? enggak keyakinan mengenai pembuahan mengenai air mani juga kan tadi. Menurut keyakinan Kenapa tuh? menurut keyakinan Nasrani gimana gitu. Pembuahan menurut Nasrani. Maksudnya apa? Pembuahan kok menurut Nasrani? Saya bingung. Enggak, tadi topiknya pembicaraannya tadi loh. Aku hanya Hanya suruh apa? lanjutin pembicaraan yang tadi. Iya, lanjutin. Apa sih? Saya nggak ngerti pembuahan menurut Nasrani. Apa pembuahan menurut Nasrani itu gimana maksudnya? Ya udah dilanjut aja dulu, Kak. Topiknya tadi pembicaraannya. Oke. Tadi saya mengatakan kalau ada di hari kebangkitan ya di surga itu kawin mengawin. Dengan jelas Tuhan kami mengatakan itu adalah sesat gitu. Itu awalnya. Ya, tetapi di dalam Quranmu ternyata di An-Naba 33 dikatakan kalian itu nanti disediakan gadis-gadis berpayudara montok, kenikmatan seksual gitu. Bukan hanya itu. Kalau kamu baca tafsir Al-Jalalain, ya kitabnya bahasa Arab, saya bisa tunjukkan halaman 34. Uruban atroba atau gadis-gadis itu disebut pelacur surga atau al-kahba, yaitu al-gonoch atau penghisap penis.
Pertanyaan saya, kenapa di dalam surgamu Allah menyediakan pelacur surga atau penghisap penis, Pak? Iya, bahasanya jangan sevulgar itulah, Kak. Oh, itu yang ditulis ajaran lain. Tulisan. Itu yang ditulis Al-Kahbah itu pelacur, Pak. Uruban atroba itu bentuk jamak dari al-urub, artinya pelacur surga. Enggak, Kamu bisa dari bahasa Arab? enggak. Satu. Kalau kamu bisa bahasa Arab, saya tunjukkan kitab Arabnya. Yang nulis bukan saya, yang nulis Al-Kahbah atau pelacur itu adalah Jalaluddin Asyuyuti. Dan yang menulis Al-Gonoch atau penghisap penis, yang menulis Al-Gonoch atau penghisap penis bukan saya. Jalaluddin Asyuyuti. Kalau saya Bang mana tahu Yuda bahasa belajar Arab. bahasa Arab dulu baru debat sama ibu ini. Ibu ini mantan. Kamu belajar bahasa Arab dulu. Belajar dulu. Kalau kamu bisa grammatiknya bahasa Arab, saya semuanya. tunjukkan bukunya. Ya udah, lanjut. Ngapain aku percaya orang yang belum. Yesus berkata begini, tidak seorang pun tahu jalan surga kecuali daripada Dia yang telah turun dari surga. Yesus berkata, enggak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali aku, katanya. Yang tahu jalan ke surga cuman aku. Dan tanpa melalui aku, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup kekal. Ya, kamu tidak dapat mengenal Bapa tanpa melalui aku. Dia tahu jalan naik ke surga, bro. Aku juga percaya kata-kata itu tidak akan Yesus ada yang bisa sekarang selamat melalui Bapak kan gitu. tidak ada yang bisa selamat Bapa. Enggak, pertanyaan saya adalah Quran itu bertentangan dengan teologi Alkitab. Bagaimana kamu bisa mengambil nabi-nabi kami menjadi nabimu? Enggak. Iya dong. Enggak. Iya, bertentangan. Yesus mengatakan Allah itu Trinitas. Yesus berkata begini, kalau aku berkata aku tidak mengenal Bapa, maka aku pendusta sama seperti kamu. Yesus berkata, aku mengenal Bapakku. Dan Yesus berkata, Allah itu Trinitas. Matius 28 ayat 18-19. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin abad ke-7 ada orang mengatakan Allah itu seperti batu ulekan tunggal. Yesus berkata, aku ini anak Allah. Lalu abad ke-7 dikatakan Allah nggak punya anak. Kan botol. Yesus berkata, kalau aku tidak mengenal Bapakku, aku pendusta sama seperti kamu. Saya tanya, Yesus itu face to face dengan Bapa, enprostonteon. Dia firman Allah yang ada di dalam basem. Basem itu artinya di dada, di dalam diri Bapa. Pertanyaan saya, nabimu dengar kentutnya Allah aja nggak pernah. Kok bisa bicara tentang Allah? Itu yang saya heran. Kok bisa nabimu mendefinisikan Allah itu zat? Pada Yesus sudah mengatakan Allah itu roh. Musa berkata Allah itu roh. Nabi Yesaya berkata Allah itu Bapak segala roh. Semua roh berasal dari Dia. Paulus berkata roh Allah. Rasul Petrus berkata Dia roh, hakikatnya roh. Bagaimana mungkin abad ke-7 nabimu berkata Allah itu bukanlah roh dan tidak punya roh? Pertanyaan saya, siapa yang harus saya percaya? Nabi-nabi di dalam Alkitab atau pernyataan Nabi Muhammad yang nggak pernah dengar Allahmu, kentutnya Allah jadi nggak pernah dengar? Dia bisa bicara tentang Allah itu begini, surga itu begini. Kok bisa? Ke surga aja dia belum. Segitu bencinya sih sama Islam, sama Muslim segitu jijiknya. Bukan, sesatnya bro. Agamamu tuh sesat. Saya kasih tahu kamu ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9 berkata begini. Jikalau ada orang yang mengabarkan Injil yang lain dari yang kami beritakan, sekalipun ada malaikat turun dari sorga, dia memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga, maka terkutuklah dia. Komentar Roni Wijaya, Yuda apa-apa nggak tahu, turun aja. Itu kata Alkitab bro, bahwa agamamu tuh terkutuk karena agamamu memberitakan Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, bukan berarti aku nggak paham, sabar saja jika ada orang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan dan roh yang lain dan Injil yang berbeda. Jelas nabimu memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul dan itu terkutuk, itu sesat di dalam Alkitab kami. Kamu telah membenarkan Injil. Kayaknya belinya sama Islam. Saya tes sama kamu. Kalau agamamu benar, Injil itu apa? Injil ya kitab suci lah. Nah, itu kan kebotolan. Karena di dalam Alkitab kami, Injil itu adalah seorang manusia, seorang pribadi. Oh, wis. Ya, bukan sebuah kitab. Itulah kesesatan kalian. Oke. Ngerti kau? Iya. Di dalam Alkitab, ya Tuhan itu bernubuat tentang seorang Injil. Seorang kabar baik, seorang goel penebus.
Itu sudah ada sejak zaman Adam. Bukan kitab yang diberikan Tuhan. Tapi janji kedatangan seorang Goel, seorang penebus. Itulah kabar baik. Kalau Taurat gimana? Ya, makanya Kalau saya, Taurat? loh, botol kau. Makanya kok arti kata Injil aja nggak tahu. Karena Injil itu bukan bahasa Arab. Saya kasih tahu kamu. Coba kamu cari ya arti kata Injil dalam bahasa Arab. Kalau ketemu, saya kasih kamu 1 miliar. Ya, kalau orang Muslim Enggak. ditanya apa Kalau itu kalau Injil? Taurat gimana? Taurat Injil gimana? adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Isa masih nenen. Pertanyaan saya, surah Maryam, surah 19 ayat 30. Kitab diberikan kepada Isa ketika Isa berusia 40 hari, masih menyusu pada payudara Maria, belum punya gigi. Itu masuk akal nggak menurut kamu? Enggak, saya tanya, menurut kakak itu Taurat Nggak. gimana? Saya sudah membuktikan kan kesesatan kalian. Arti kata Injil aja kalian nggak ngerti. Dibilang kitab, loh Injil itu bukan kitab bro. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Apa yang kami lihat Iya. dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami, itulah yang kami tuliskan kepadamu, yaitu tentang Sang Firman hidup. Dan itulah Injil, kabar baik yang telah diberitakan dari zaman sejak para nabi. Lah kok bisa jadi Ya, kitab gitu loh abad ke-7? keyakinan Kok keyakinan bisa di ada agama itu cerita? kitab Saya kok, tanya, ahli kitab. kok bisa di dalam Quranmu, surah Maryam ayat 30, ada seorang bayi bernama Isa, keponakannya Musa dan Harun, diberikan sebuah kitab pada waktu berusia 40 hari, masih nenen. Pertanyaan satu, kitab baby Isa itu di mana? Hah? Isa ini masih berusia 40 hari, dikatakan di dalam tafsir Ibn Katsir dan Al-Jalalain, dia menyusu pada payudara kanan Maria. Dan dia berkata, meme, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Di mana tuh kitab baby Isanya itu? Surah Maryam ayat 30. Ini kakak enggak Kristen ini, enggak umat Kristen. Oh, saya Kristen sejati, bro. Saya lahir baru. Aku yakin enggak Kristen itu, enggak terserah Kristen kayak kamu. gitu. Oh iya, Kristen kayak begini belum yang asli. Yang Kristen yang kamu lihat itu mereka tidak belajar Islam. Mereka nggak ngerti apa pakai aku dulu. Nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Botol aku dulu. 5 tahun yang lalu aku nggak ngerti apa-apa tentang agamamu, bro. Cuman aku mendengarkan hujatan-hujatan kalian. Kristen kafir, Tuhannya 3. Manusia dijadikan Tuhan. Tuhan Yesus cuma pakai kolor doang, telanjang disalib. Mbak, kakak mau ya Dari ikut mana aku stand up dengar? komedi Dari aja, Kak. kupingku sendiri, dari masjid. Teman-temanku yang Kristen lapor sama gua, Sof, lu tahu nggak rumah gua deket masjid, itu toa dicorongin ke rumah gua ya. Lu tahu nggak apa yang mereka khotbahkan kalau tiap Jumat itu? Mengkafir-kafirkan orang Kristen, Sof. Masa sih, gue bilang. Iya. Lalu nggak sengaja saya makan, Pak, di warung waktu itu. Saya pergi agak keluar kota sedikit. Lalu ketika saya makan di warung itu pas Jumatan, siang-siang, itu depan masjid warungnya. Dan saya dengar apa yang dikhotbahkan. Saya bingung begini loh. Saya belasan tahun menjadi Kristen. Tidak pernah, saya kasih tahu Anda ya, tidak pernah satu kali pun ya pendeta itu berkhotbah tentang siapa itu Muhammad. Apa itu agama Islam. Quran, tidak pernah, Pak. Karena kami nggak butuh Quranmu untuk mengkonfirmasi iman kami. Kalau saya menjelaskan Trinitas, saya menjelaskan ketuhanan kami, tidak butuh saya tentang Quranmu. Ya, Quranmu itu hanya saya perlukan untuk perbandingan analogimu saja. Ketuhanan kami sudah mantap jaya. Nggak perlu butuh Quranmu. We don't need your book. Ngeri, gawat dong. Ya, kalau kamu, saya kasih tahu kamu, tanpa kamu menyalahkan Alkitab, saya kasih tahu kamu ya, imanmu tidak pernah bisa berdiri. Iman Islam itu hanya bisa berdiri dengan cara menjelek-jelekkan agama Kristen. Kalau nggak percaya kamu, Jumatan kamu rekam. Tanpa menjelek-jelekkan agama Kristen, maka kalian tidak bisa mempertahankan iman kalian. Kalau nggak percaya, buktikan kata-kata saya. Buktikan, Pak, kata-kata saya, Pak. Ya, tanpa kalian menjelek-jelekkan agama Kristen. Lihat orang Kristen Tuhannya 3. Yesus kan matinya dipenteng. Terkutuklah itu. Tanpa menjelek-jelekkan agama Kristen, imanmu tuh tidak sanggup berdiri sendiri. Saya kasih tahu kamu. Tetapi kami orang Kristen, kami tidak pernah nyentuh Muhammad. Muhammad tuh siapa? Nggak ada buat kami, nggak guna. Kalau nggak percaya nih, tanya sama Agatha yang gereja ortodoks di Romo Daniel sama Pak FX Gun. Kalau khotbah, pernah enggak berkhotbah tentang siapa itu Muhammad? Lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati, namanya adalah Khatam bin Abdul Allah sesuai dengan Sirah Al-Halabiyah halaman 128. Pernah enggak Romo Daniel ngotbahin itu? Tidak pernah. Tidak pernah.
Saya sampai sekarang seumur hidup tidak pernah dengar ada pastor Iya. mengkhotbahkan tentang Islam. Tidak Saya pernah kasih tahu kamu, Pak. Ya. Bahkan kami mendoakan kalian. Kenapa? Karena Yesaya 60 berkata, kalian itu Bani Kedar dan Nebayot. Dan hanya orang-orang yang seperti burung merpati yang pulang ke kandangnya. We pray for you. We pray for the revival of Indonesia. Dan Tuhan berkata sama saya, 70% dari bangsa Indonesia akan kembali seperti merpati pulang ke kandangnya. Yesaya 60 ayat 8 dan 9. Itu sudah kita dapatkan 5 tahun lalu, Pak. Ketika saya belum memulai apologetika. Mantap pula tuh. Ya. Jadi Anda jangan merasa agama paling benar sedunia. Saya kalau dengar klaim Muslim itu menggelikan. Kitab Alkitab itu sudah terkorupsi, dirubah Bible, direvisi. Kami ini agama yang alhamdulillah ya, kitab kami terjaga sempurna, diturunkan. Kamilah yang menurunkan dan kamilah menjaganya. Karisa Gani itu ya mengatakan ini, Al-Quran ini satu-satunya kitab yang tidak berubah setitik-titiknya, sekoma-komanya, selafaz-lafaznya, sesuara-suaranya dari sejak zaman Muhammad. Lalu saya pelajari, Pak. Saya nggak sembarangan klaim. Saya pelajari dari kitab-kitabmu bagaimana kitabmu ini tersusun dan terkanonisasi. Saya punya 4 video mengenai itu. Zaman Abu Bakar, zaman Utsman bin Affan, zaman Al-Hajjaj bin Yusuf yang menambahkan. Emang ada videonya? Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada videonya, Kak? Dan yang keempat adalah Al-Azhar Cairo University. Kak, mana ada videonya di zaman Sayyidina Umar? Rupanya Bapak ini tidak pernah ke YouTube. Dia tidak tahu siapa Sofia Al-Hayat. Ya, saya maklum, Pak. Bapak nggak kenal saya. Karena mungkin Bapak nggak pernah ke YouTube. Kak, mana ada videonya? Ya. Itu kan Bu argumen botol Saya kan. Mana ada videonya zaman Nabi katanya. Aduh. Loh, video saya kok zaman Nabi, gundulmu palakmu peyang. Ya itu. Ya. Bukan Pak Yuda itu loh, katanya video zaman Nabi, mana ada video zaman Nabi katanya. Gak jelas banget. Enggak, cerita aja mengenai pengkanonan Al-Qur'an atau pengkodian Al-Qur'an, pembukuan lah. Itu. Ya. Panjang. Saya simak. Aku kan suka kalau sejarah, suka itu. Masuk itu sejalan dengan aku kalau sejarah. Loh, emang Qur'anmu tuh sejalan dengan sejarah? Kamu pernah baca bukunya apa namanya? Muhammad siapa tuh namanya? Quran bukan kitab sejarah. Saya punya itu bukunya. Quran sama sejarah tuh nggak nyambung, Pak. Di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun, ibunya namanya Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Oh, no, enggak. Ente aja yang gagal paham. Lawan data saya. Saya tanya sama kamu, siapa Isa Al-Masih di dalam Quranmu? Lahirnya tahun berapa? Enggak, udah lanjut aja ngomongnya tadi. Kamu bisa bilang kamu bisa bilang lawan data saya. Ya, nabimu itu ya sampai ditegur oleh orang-orang Kristen Najran dan Kab al-Ahbar orang Yahudi. Ya, di dalam hadis loh, kamu kok bisa melafalkan ya Maryam itu ya ukta Harun, Maryam saudara perempuan Harun. Loh, Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, ibunya Isa itu bukan saudara perempuan Harun. Terpaut jarak tuh ratusan tahun, yang benar 1.500 tahun. Beda orang sama namanya sama, bedanya orangnya beda. Itu Harun di masa Maryam sama di masa Musa itu beda orang. Kalau kamu bisa melawan data saya buka kamera mualaf. Tunjukkan sama saya kalau itu beda orang. Oke. Silakan tunjukkan sama saya ada berapa Harun dalam Quranmu. Ya kalau di Al-Quran 3. Ya, judulnya Maryam yang tertukar. Itu semua data saya lengkap. Lengkap dari mulai Quranmu, hadismu, tafsirmu, saya kasih semua. Kalau kalian tuh salah sejarah. Jangankan kamu, Pak, Menake Male aja nggak bisa lawan data saya kok. Ya, jangan kamu yang orang awam, Menake Male aja nggak bisa lawan data saya kok kamu. Ya kan setidaknya saya tidak menghujat kaum Nasrani kan gitu. Emang saya dari tadi menghujat. Sejak kapan saya menghujat nabimu? Nabimu tuh sudah terhina dari sejak lahir. Nah, itu anak kan yang lahir, saya kasih tahu Anda, anak yang lahir 4 tahun setelah bapaknya mati tidak tahu siapa bapaknya. Menurut kamu itu terhina nggak? Lebih hina mana ya tuduhan orang Yahudi mengenai Isa? Oh, tidak ada, Pak.
Di dalam Alkitab kami, Maryam itu punya tunangan namanya Yusuf. Maryam tidak pernah dituduh berzinah di dalam Alkitab kami. Di dalam Quranmu Enggak. saja tidak kenal yang namanya Ya, Yusuf. orang Yahudi yang menghina Maria. Tidak ada. Bahwa Maria Maryam itu itu tidak berzina pernah dengan Maryam tidak pernah dituduh berzinah di dalam Alkitab kami. Betul nggak Pak FX? Betul, tidak ada. Nggak Betul. ada, Tidak, karena Tuhan sudah tahu. Tuhan maksudnya datang yang kepada Yusuf. yang menghina itu orang Yahudi, Dari bukan orang Islam. Bahkan orang Islam Iya, orang memuliakan Yahudi nggak pernah menghina Maria sama Nabi Isa gitu loh. Nggak ada. Maryam itu punya tunangan namanya Yusuf. Dan itu sudah secara sah. Dia punya Itu suami menurut legal. itu menurut Kristen. Walaupun mereka belum berhubungan tubuh. Ya. Sampai sejak saat Yesus lahir, karena Yesus lahir dari Roh Kudus. Tetapi Maria itu statusnya sah istri orang. Maryam di dalam Alkitab kami nggak pernah dituduh dirajam. Coba kamu cari dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mana Maryam di dalam Alkitab kami yang dituduh dirajam dan punya anak di luar nikah? Kamu carikan. Matius Itu tujuan orang Alkitab kami, Yahudi, bukan Islam maksudnya. ini botol ya kali ya. Gak mudeng kali dia. Ini orang gak mudeng atau kebotolannya nyata ini. Di dalam Alkitab kami, Pak, tidak ada orang Yahudi yang menuduh Maryam berzina. Karena Enggak Maryam ada punya di dalam suami. kitab, Ibu. Halo. Mana Kak, baterai saya sudah mau habis nih. Sebentar lagi masuk rumah. Oh, Tunjukkan sorry. 2 Harun yang berbeda dari Quranmu. Tunjukkan sama saya. Rungkat. Pak Judanya rungkat. Oh. Kok malah kabur mencret. Katanya, itu beda orang. Saya bisa buktikan. Saya mau bela agamanya Allah. Lu kok mencret? Aku ngapain? Keluar dia. Kok bisa-bisanya mereka gitu ya? Iya, Ejakulasi Agatha ya. dulu Sorry, dia. Keluar sebelum waktunya. maaf Agatha, saya tadi ikut nyolot jadi karena saya dengarin aja diam, tapi kalau udah argumennya ngawur terus Siapa? ketawain gitu ya kadang yang tadi loh yang sampai siapa namanya tadi, aduh, si Enggak apa. yang Enggak apa. Orang saya sambil cuci piring itu. Mana Ya udah, Agatha, Oh, kenapa biasa. kamu ngiri? Kamu ngiri ya sama surganya Ngiri. Islam ya? Ya betul. Gimana ceritanya Apain ngiri ini? sama Ngapain kita ngiri sama surgamu yang penuh surga dengan wanita mereka? ngapain kita ngiri ya Agatha? Sama surga penuh wanita berdada montok. Geli. Gak ada cowoknya. Kok Kecuali ngiri? kalau surgamu dikatakan nih, di surga ada Brad Pitt, ada Tom Cruise. Baru kita ngiri. Kalau wanita berdada montok mah najis najong. Makanya aku aja geli loh. Dikasih surga yang kayak gitu, cewek-cewek montok buat apa? Geli. Oke. Saya mau tanya sama Ibu Sofi sama Agatha ini ya. Ketika saya tidak pernah membaca atau tahu tentang itu tadi cerita seorang kakek menikahi anak umur 6 tahun dan mengkonsumsi ya, kalau menggauli di umur 9 tahun. Saya kan dulu nggak pernah dengar cerita itulah. Fantasi liar saya aja tidak pernah seperti itu gitu loh. Tapi ketika mulai mempelajari apologetika, itu kan saya jadi tahu itu ya, ada cerita seperti itu. Nah, celakanya saya jadi, maaf ya, kalau lihat anak 9 tahun gitu jadi berfantasi juga gitu, ngikutin cerita tadi gitu. Nah, itu kan saya udah berdosa, ya kan? Gara-gara ajaran itu saya ikut berdosa coba. Itu, bagaimana itu? Tanggapan Bu Sofi.
eh, Ada. kan gampang terpengaruh akan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Hmm. Apalagi Ya itu. wajar kalau laki-laki itu seperti itu ya. Secara psikologi memang mereka akan Iya. saya bilang ya akan terangsang gitu kan. Kalau diceritain aja gitu kan pasti terangsang kan. Ya itu sudah Ya, berdosa. betul. Makanya mendengarkan cerita itu aja saya yang tadinya saya tidak punya fantasi liar seperti itu, kadang-kadang jadi berfantasi gitu loh ya. Oh, Hmm. dan itu kan ajaran yang sesat. Makanya sesat sekali saya berjuang melawan fantasi liar saya itu loh, kesesatan. Jadi saya sudah ibaratnya tuh ketika kamu melihat seorang wanita dan kamu menginginkan dalam hatimu aja kamu sudah zina, gitu kan? Udah sesat. Nah, itu saya berjuang gara-gara saya mendengar ajaran itu aja, cerita itu aja. Bukan penganutnya padahal. Kadang-kadang saya muncul fantasi liar itu loh, kesesatan itu. Coba ketika ada orang yang dengan santainya ngomong, apa masalahnya? Apa yang salah? Zaman dulu anak umur 9 tahun tuh sudah akil balik, sudah puber, sudah. Nah, itu logika saya atau ilmu kedokteran kan nggak ada. Itu jadi saya harus berjuang melawan fantasi liar saya itu tadi. Makanya saya lawan aja tadi. Itu. Mohon maaf tadi. Itu. Itu betapa berbahayanya ya cerita dongeng itu disebarkan itu ya ke saya ya yang sudah matang ya 56 tahun. Itu aja masih bisa berfantasi liar gitu loh. Ya, sesat. Saya sudah sesat, saya sudah berbuat apa? Sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Coba. Apalagi mereka yang didoktrin dari Kan di kecil Alkitab bahwa kan itu tidak dikatakan kan, di Alkitab kan dikatakan ya, Yusuf ya kalau nggak salah. Iya, Kalau ada yang seperti itu lari. Jadi bukan dihadapi. lari. Karena salah tentang percabulan itu harus lari, jangan dihadapi. Itu perintah Tuhan juga seperti itu ya. Karena selalu di dalam Alkitab dikatakan apa? Keinginan daging itu yang pertama sekali apa disebutkan? Percabulan. Karena itu paling sulit ditolak oleh manusia. Makanya kalau ada yang berbau-bau seperti itu, lari, bukan dihadapi. Makanya Daud itu kan dia akhirnya kan jatuh ke dalam dosa karena dia tidak mau lari dari Betul. hal-hal seperti itu. Tetapi dia berusaha melawan, itu nggak akan bisa. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu lari, tinggalkan. Itu cara yang benar. Kalau misalnya masalah berantem atau apa, itu hadapi, nggak apa-apa. Tetapi kalau masalah percabulan, tinggalkan. Bukan dihadapi. Itu perintah Tuhan. Tinggalkan langsung. Karena itu nggak bisa, karena kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau ada yang seperti itu yang membuat Anda apa? Kalian Bang, Saya Surabaya. tunjukin muka, Coba, aku datangin. ya coba open cam abang. Abang orang mana coba? Nggak, tunjukin aja mukanya, nanti ku datangin. Ya, Emang coba oke, Terus lah sampai mati. Ya, coba abang open cam biar kita kenalin. Bisa gelut lah Bang, sini. Ayo, daripada ngomong keluar. Saya Surabaya bang. Mau Ini ketemu Bang, di mana? di pas, mana aja. Aku mau tunjukin muka bang. Di depan rumah juga jadi Bang. Ya udah abang dulu aja tunjukin muka open cam coba. Ya, coba open cam bang. Buka lu lah. Ya udah Kan lu yang gue mau cari. Warga Yusuf Palestina. Bang, Enggak. Lu hina nabiku. Lu hina Tuhanku. Bang, aku nggak Kan nabi kamu loh. tunjukin Abang muka baca lu lah. sendiri ya. Hadis Bang, Ahmad aku mau nomor tunjukin 162. Enggak. Kamu Segala hadis itu ada yang palsu. Alam Kalau dibilang Muhammad hadis banyak hadis itu palsu. hewan lu. Ini Rasulullah Sini lah Bang. Ayolah Bang. Kita gelut aja Bang. Itu kan sendiri homo itu. Ayolah Bang. bangunan Gelut aja Bang. bentar Bang Khalifah. Aku mau menunjukin muka gua bang. Yang Gue penting orang lu Ambon tunjukin Bang. Gue orang aku mau Ambon Bang. tunjukin, Gue orang Ini ayo Surabaya Bang. bang, salam kenal Gelut ya. lah. Sebentar bang, aku mau tunjukin Iya. muka gua. Yang penting lu bisa nggak tunjukin mukanya Muhammad? Bisa bang? Buat apa? Supaya aku Enggak, gue butuh muka tunjukin lu. muka gua. Biar kita gelut lah Bang.
Kan Nah, lu Bang, mau tapi Karena Bang. kenapa Ambon di itu Islam mayoritas boleh Kristen menggauli bang, lu binatang, numpang di Bang? situ bang, kok lu ngelunjak bang? Iya. Kenapa di Islam boleh Kenapa, menggauli Bang? binatang, kan Bang? kau bilang Menggauli kalau begitu onta, buat apa menggauli lu lihat keledai. Kenapa dakwaan? di Islam Buat boleh, Bang? apa lihat Bang Ada Muhammad ada kenapa suka hukuman. buka celana depan Nggak berani perempuan bang? kan? Nggak berani tunjukin muka kan? berarti Nggak Muhammad berani. nggak Karena berani kan? Muhammad Muhammad pedofil, nggak Karena lu Bang. berani lu kan? pada tahu, ntar Pas Muhammad nggak Muhammad berani lu kan? pada lahir ditangkap Farjahnya anjing. Aminah keluar senter bang, bersinar Berarti sampai Muhammad kiamat. nggak berani kan? Muhammad nggak Bang, berani kenapa tunjukin muka kan? Makanya Muhammad hadis palsu, Bang. diemin Zaid anaknya, Bang? Muhammad nggak berani tunjukin Jangan muka anaknya kan? Kenapa dicium. Hadis Muhammad palsu yang kayak kalian baca-baca bang? ini. Muhammad nggak berani tunjukin Bang, muka kan? Kan kenapa kalian Muhammad tolol. bikin fosil, Bang? Berarti Persoalan Muhammad nggak berani Palestina, tunjukin nggak usah muka kalian kan? jadi umat Kenapa Allah muslim, berkelamin cukup jadi laki-laki dan manusia, Muhammad nggak goblok. berani kan? Muhammad nggak berani tunjukin Udah, muka. udah. Nggak berani Muhammad sama nggak berani kalian, Bang. tunjukin muka gimana? Ya gentle kan, diundang, ditantang, ditantang. Ayo, Kita tanpa Muhammad tunjukin muka Bang. bukan Kalau bukan Muhammad laki-laki lu, tunjukin Bang. muka, Bukan laki-laki. Gua ajak lu, Bang. Lu berani kan? gua ajak Kalau Muhammad. berkuat tanpa ada isi. Lu nggak berani tunjukin muka Muhammad ya? Coba abang open cam. Coba abang. Oh, nah, mana dia? Yang satu Ya. salawatan, yang satu nanya ini, yang satu nanya itu. Caranya begini Bang. Hancur, Lu hancur. tunjukin muka Muhammad. Muhammad Akbar Itu sih, Bang Al-Quran masih aja itu. Kayak Akbar itu artinya tikus loh. Akbar itu artinya tikus. Coba Iya. kalau lihat, gitu loh. Allahu Akbar, Allah tikus. Iya, tikus itu. Jadi Makanya kan begini, kalau kita baca, Bang, kalau kita baca hadis Bukhari nomor 2, KBP. Coba jambakin, Bang. Islamnya lagi, Kak. sebentar Bang. Kalau kita abang unang. Nanti abang unang baca, Bang Unang. Iya. Bang Unang Mana dengar Bang dulu. Al-Quran salawatan mulu. Apa? Bang Unang. Baca apa? Hadis berapa? Hadis Bukhari nomor 2, di situ dikatakan bahwa saat turunnya wahyu itu gemerincing lonceng. Jadi bunyi lonceng setiap kali turun wahyu selalu bunyi gemerincing lonceng. Lalu kalau kita baca di Muslim 3950 itu lonceng seruling setan Bang ternyata. Ini ada penyakit hati. Penyakit hati. Halo Bang. Ya, Bang. Halo, kenapa Bang. Kepala Muhammad banyak kutu, Bang. Gini Bang. Jangan Bang, jangan kenapa Muhammad suka nyolong istri orang, Bang? lah tahu itu gitu ajaran Loh. ajaran ajaran lu Bang. pada Kita Hindu. nanya, Bang. Ini Kenapa ada Muhammad dalilnya, suka Bang. tidur istri orang, Bang? Bang, kenapa Gua Muhammad nanya, bawa domba? ajaran lu pada Bang, kenapa gitu orang Islam nyembah Muhammad? merendahin orang. Ajaran lu pada Aisyah ngerendahin yang orang 24 gitu jam diajarin. istri orang boleh ditiduri, Bang. Kenapa Muhammad suka menggauli istri Aisyah, orang Bang? gitu? Ngomong Bang, kenapa Muhammad satu-satu. pedofil, Bang? Ngomong satu-satu Kenapa Bang di Kocak kepala oi. Muhammad banyak kutu, Bang? Serius, Bang, Bang. kenapa Muhammad cabul, Bang? Bang, Oh, kenapa Bang. Muhammad bawa domba, Bang? Ini serius ada dalilnya, Bang. Ngomong Bang, ngomong kenapa sholat satu-satu di kandang kocak. kambing, Bang? Agama Bang, agama kenapa lu emang Muhammad gitu kalau Bang, diajarin. kenapa nyari Allah kutu, butuh Bang, di sebelah, bajunya, Bang? anjay? Pantesan pantesan Enggak, nggak Bang. punya Ini Tuhan. serius, Bang. Ini serius. Bang, kenapa masjid dirudal sama Israel, Bang? Pantesan kayak nggak punya Tuhan, nggak Bang, punya kenapa akhlak. di sorga lu sorga lendir, Bang? Ngomong satu-satu lah, Cow. Yaudah, aku diam. Silakan. Ya udah, gue juga diam. Nah, Ya, gini kenapa gini Muhammad Bang. Gua mau Kenapa nanya. Muhammad menggauli binatang, Bang? Kok binatang digauli, Bentar, Bang? bentar. Disetubui binatang Bentar. hadis Tirmizi 1375, Bang. Kok binatang Bang, kenapa disetubui Allah nggak binatang? disunat, Bang? Aneh agama lu. Bang, kenapa Allah kan Taunya Teman-teman, teman-teman, Bang, masa Teman-teman. Allah dia pakai jilbab, Bang? Butan, Khalifah, Ya, Bang Arjuna, Taunya ngerendahin orang satu-satu gitu Bang. lu. Malu kita, weh, kan satu-satu. gabut kita, Jangan gitu loh, Butan. Iya, Ajarin Khalifah. ajarin akhlaknya, ajarin akhlaknya. Aduh, Tuh. nggak dapat Nah, kita biar poinnya tahu diskusi akhlak. nih, Masa weh. agama kayak gitu Khalifah, diajarin di agamanya. jangan gitu. Bentar, Wah. penyakit sebentar. Kau ini kayak mana pula? Sabar.
Teman-teman, siapa yang mau ngadepin si penyakit ini? Ayo, siapa? Satu orang aja, nggak usah semua keroyokan. Dengar dulu. Dengar dulu. Enggak. Nama Gua mau nanya. Akbar. Nah, ya gitu diajarin di agamanya. Bagus lah. Kocak. Siapa? Butan ya? Butan atau Ahlifa ini? Enggak, silakan Bang Malik. Ya Bang udah. Arjuna itu dari tadi dia pengen Enggak. diskusi. Bang Arjuna aja, silakan. Iya, ada Bang Arjuna. Gua Ya mau udah. nanya. Kenapa Muhammad mengajarkan Bang Oke. Bang, kenapa Muhammad mengajarkan menggauli binatang, Bang? Hadis Tirmidzi 1375, Dari Bang. tadi Kenapa, Bang? lu doang yang ngewar-ngewar, Cuk. Ya gue tanya nih, Bang. Naikin koran lagi, Aneh. naikin koran. Baru tahu agama sebelah kayak gitu, Cuk. Kan gue tanya, Bang, kenapa Muhammad mengajarkan ini, Bang, menggauli Agak naikin binatang, dulu bersekutu koran. dengan binatang, Agak Bang? naikin si koran. Dengar dulu, Bang. Lah, KBP Dengar naikin Bang dulu. Al-Quran. Jawab. Kak. Oh. Nggak ada dia request. Kocak Request bener Bang agama Al-Quran. lu. Kenapa dia bisa Taunya turun itu? ngerendahin orang doang. Lawak. Emang Tuhan lu pada Dijabak aja, Kak, KBP. Tuhan lu pada Nggak bisa. nyuruh sombong itu ngerendahin agama orang. Penyakitin dulu mulut lu. Pusing kepala gua dengernya. Bodoh amat punya Diam dulu sebentar. Orang lu request dong. makanya nyembahnya nggak usah Tuhan udah ketahuan Tuhan apaan gitu. Tuhan bisa disalib. Kan aneh, kayak mainan Tuhan itu. Ya, kenapa Muhammad banyak kutunya di rambutnya, Bang? Tuhan lu aja disalib kayak mainan. Lawak. Kenapa Muhammad Tuhan sudah bisa bisa kunci disalib mata, Bang? Jo. Aneh. Kocak Tuhan lu. Koran request kalau mau naik. Mana si koran tadi? Kemana dia pergi? Aduh, kocak amat. Aduh. Tuhan kok bisa disalib? Bang, Gua mau kenapa nanya. Muhammad Tuhan suka bisa kawinin disalib bocah, kenapa, Bang? tuh? Ya, Bang, kenapa Jangan itu? taunya keluar doang, ditanya nggak mau jawab. Silakan Bang Arjuna. Iya, kenapa Muhammad itu mengajarkan menggauli binatang, Bang? Kan kenapa disuruh binatang itu boleh bersetubuh dengan binatang, Bang? Bang, kocak lu. Tanya dulu. Gua nanya dari Kan tadi. bersetubuh Lu itu tahu harus dengan manusia, doang. Bang. Gimana sih? Aneh agama lu, Saya Cuk. tanya dulu, Bang. Beraninya rame-rame. Ngeroyok satu orang. Ini berdua. Lah, gue diem kok. Kita Lu masih fitnah aja lu ya jadi orang. Dari tadi berdua, Bang. ngeyel ngerendahin Kita berdua, orang. Bang. Gitu ajaran Ya lu. udah, aku tanya. Aneh, kita berdua nih, gitu ajaran lu kah? Kita berdua. Jawab pertanyaan saya tuh. Kenapa Muhammad mengajarkan boleh menggauli Bentar. Emang kapan itu ada, Bang? Ini masalah Hadis katanya Tirmidzi 1375, Bang. Aku bacain ya. Tirmidzi. katanya masalah Tuhan, ya kan? Lu nyembah siapa? Kita tanya itu dulu. Bukan. Ini masalahnya nyembah siapa, Bang? Lu nyembah Tuhan. Masalahnya kenapa? Ya, Ini kan kita dengan saya ini. Saya bertanya kenapa Muhammad mengajarkan bersetubuh dengan binatang. Siapa yang bilang, Bang? Ini Kocak amat. dalil. Aku bacain ya, Bang. Makanya kalau nyembah aja. Naikin Adi dong, Kak. Dijambak aja Bang Adi ya. Kita nggak nyembah Tuhan yang disalib. Dibikin kayak mainan. Sabar dibacakan. Tuhan dibikin kayak mainan. Kocak lu pada, Cuk. Kamu kan nggak percaya nih. Hadis Tirmidzi 1375. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan. Lah, mana dia? Lah. Campur dia kenapa? Dalil. Lu Bang Arjuna nanya kenapa boleh menggauli binatang, kena mental dia. Ditanya begitu. Gue naik turun. Iya, takut sama Adi. Preman. Langsung salim dia. Waduh, ada Bang Adi turun gitu. Gua nggak jauh lah gue lah. Astagfirullah.
KKBP katanya Allah itu berkelamin laki-laki. Nggak Nggak ada melihat. ayatnya Allah Bagaimana disunat. Ini kenapa kayak begitu? Katanya Islam itu mempertuhankan akhlak Muhammad yang mulia, tapi ternyata Muhammad suka buka celana depan perempuan. Ya apa ini nggak benar? Muhammad suka buka celana depan perempuan dijadikan junjungan. Nggak pantas Muhammad yang suka buka celana depan perempuan dijadikan junjungan dan dipertuhankan. Muhammad hanya mayat permanen. Orang bodoh seperti Amir ini mempertuhankan Muhammad yang suka buka celana depan perempuan. Ini adalah kebodohan. Sama kayak Muhammad yang bodoh yang suka buka celana depan perempuan. Makanya Amir, orang yang suka buka celana depan perempuan jangan disembah, jangan dipertuhankan. Anak udah pura. Ini ajaran kurang ajar dari Allah Bentar yang dulu dibuat ya. oleh Muhammad. Bang Hale, coba panggil lu si Haleluya ini, Bang Hale. Aduh, Bang Hale. Tidur enak-enak kalau tidurin lu kayak pasar 16 ini, weh. Bang Hale. Ini ajaran Astaga Tuhan Yesus. Yang Iya dibuat Bang Arjuna, sebentar dulu lo. Panggil dulu Bang Hale itu lo, panggil dulu dia biar bangun dia itu lo, biar gantian tidur. Bang Hale. Masya Allah, Dia bangun subhanallah. pasti Bang Hale. dirupatin langsung rumah. Ayo naikin dulu lagi Kak. Naikin lagi. Aku dong yang tanya, aku dong. Udah Aku ini penasaran. nih, udah. Hajar lah ya. Gua terserah apa yang terjadi lah ya. Gimana Parkusor? Apa yang terjadi lah ya, bodoh udah ya. seperti Amir ini isi kepalanya udah pindah ke dengkul. Makanya Amir jangan suka menyembah orang yang suka buka celana depan perempuan. Kau ini bocah, kau ini mantu, kau ini janda, kau ini budak tanpa dinikahi dan suka caplok istri orang. Jangan dipertuhankan. Yang suka buka celana depan perempuan jangan dipertuhankan. Amir, waras Amir, jangan mempertontonkan kebodohan. Orang yang suka buka celana depan perempuan jangan dipertuhankan. Anak kecil umur 9 tahun lagi main boneka, dibuka celananya, ditelanjangi, diseret ke kamar, dirusak kemaluannya. Yang begini Anda pertuhankan, isi kepala udah pindah ke dengkul Amir. Makanya kamu jangan jadi orang bodoh Amir. Orang yang suka buka celana depan perempuan jangan dipertuhankan. Sekali lagi saya ingetin ya, orang yang suka buka celana depan perempuan jangan dipertuhankan. Dan kamu boleh menangguhkan menggauli buka celana depan perempuan manapun yang kau kehendaki dan tidak ada dosa bagimu. Ini kurang ajar Amir, jangan dipertuhankan. Satu kamar, 2 kamar tidur perempuan. Satu kamar, 2 kamar suka buka celana. Yang kayak gini jangan dipertuhankan Mir. Jangan pamer kebodohan. Orang yang suka buka celana depan perempuan jangan dipertuhankan. Hanya orang-orang yang akalnya udah pindah ke dengkul yang suka mempertuhankan orang yang suka buka celana depan perempuan. Ini penjahat kelamin, Mir. Ya, ini penjahat kelamin. Orang yang suka buka celana depan perempuan itu penjahat kelamin. Orang bejat seperti ini jangan dipertuhankan. Mikir Amir, kalau yang suka buka celana depan perempuan ini hidup di Indonesia, ini nggak bakal jadi nabi. Jadi nabi, penjahat kelamin, dipenjara, dieksekusi mati. Karena yang suka buka celana depan perempuan ini suka mencabuli anak kecil. Anak umur 9 tahun lagi main boneka nggak salah apa-apa, dibuka celananya, ditelanjangi, diseret ke kamar. Kantong yang katanya dari ajaran kasih, kantong gimana? Kantong dari pusatnya sana. Sekarang ajarannya kasih itu adalah ajaran bejat semua akhlaknya dari yang mengimani apa? Buahnya bro, buahnya. Lihat buahnya. Ada nggak lu? Jadi begini, kalau memang itu pendeta sendiri yang bicara. Pendeta sendiri yang bicara. Pendeta sendiri bicara. Kalau untung Indonesia nggak mayoritas. Untung Indonesia nggak mayoritas. Mayoritas muslim akhlaknya masih dijaga.
Tapi gimana mayoritas yang ada di Eropa yang tadinya di Eropa disebarkan ke Indonesia sini. Lihat, jangan buta, Kalian itu buta dengan kenyataan. Hanya tertutup saja. Karena apa? Karena itulah ajaran yang diberikan dengan buahnya. Bagaimana? Tidak bisa menjaga akhlak. Itulah buahnya. Ayo, kau buktikan. Ayo, bagaimana? Mayoritas. Kita tengok bro. Jangan kau menarasikan pagi-pagi, menarasikan Islam. Begini-begini. Tidak nengok dari ajaran yang disebarkan dari ajaran kasih. Ternyata akhlak bejat di gereja telanjang. Gereja ajaran kasih itu dengan telanjang bro. Penyebaran Injil dengan telanjang. Kak, itu si Sadina Al-Karim itu, Malik itu. Jadi kalau Islam itu ajaran kasih, ajaran yang rahmatan lil alamin. Kenapa diturunin? Nggak tahu bang. Kenapa si Muhammad mengeluarkan wahyu di surat Al-Maidah 51 agar tidak menjadikan teman setia orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa nih si Allah Muhammad nih? Si Allah Muhammad mengeluarkan surah Al-Maidah 51 agar tidak menjadikan teman setia. Kalau memang Islam itu ajaran yang rahmat bagi semua orang. Hello. Jangan diturunin si Amir tuh, naikin lagi si Amir tuh. Kabur dia. Udah ganti Islamnya, akun gua udah rungkat 1. Ya, kalau kita Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.